Ini kan dia harus jadi multifunction, sebagai ibu iya, sebagai bapak juga, dan buat aku tuh luar biasa, salut banget gitu ya. Kenapa saya dan Puput bisa kuat dan tabah menjalani ini semua? Karena saya dan Puput yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah belajar mengikhlaskan semuanya, menerima setiap takdir yang Allah berikan sama kita. Kalau buat saya sebagai sahabatnya Puput, apapun yang Puput lakukan, kalau emang itu yang terbaik buat Puput, kita pasti support. Kehadiran Puput Melati di kediaman Zaskia Adiameka Rabu kemarin bukanlah dalam rangka arisan selebriti, tapi inilah pengajian yang diusungnya bersama rekan-rekan sesama artis wanita. Lalu, benarkah jika pengajian sejumlah selebriti yang rata-rata telah menjadi ibu rumah tangga itu diusung Puput Melati secara dadakan? Pokoknya setiap teman-teman ada info taklim atau apa ya, kalau memang sempat datang pasti datang gitu. Kalau boleh jujur, aku baru tahu akhirnya siapa aja yang datang itu baru tadi. Jadi aku cuman sebenarnya ketuanya tuh Mbak Puput yang bilang pokoknya untuk pengajian pertama aku yang kumpulin siapa aja yang datang gitu kan. Kamu siapin tempat aja ya, tempat di rumahku yang pertama karena kebetulan rumahku cukup di tengah-tengah daerahnya dibanding yang lain gitu kan. Karena ada yang dari Bintaro, dari Pondok Indah, ada yang dari Jakarta Timur. Jadi kebetulan karena aku di selatan yang paling tengah di rumahku. Jadi aku juga baru tahu tadi, oh ada Mbak Eno, ada Nadia, ada Delia gitu. Aku baru tahu siapa aja tadi. Justru baru tadi. Pengajian yang baru digelar untuk pertama kalinya itu memang memberi banyak asupan nilai-nilai religi bagi Puput dan rekan-rekannya. Apalagi ketika tema pengajian tersebut lebih dikerucutkan pada persoalan rumah tangga dengan segala problemanya. Lantas, benarkah ini salah satu cara Puput menenangkan diri di tengah masalah hukum yang membelit sang suami dan dirinya? Iya, kebetulan memang kalau kegiatan kita kan menuntut ilmu ya, jadi ya terus belajar dari hari ke hari gitu. Balance aja biar balance gitu. Sebenarnya menjawab kegalauan kita si ibu-ibu muda yang kita baru punya anak, terus kan biasanya dulu emang kebetulan sebelum nikah kita pada suka datang ke pengajian gitu karena pas sudah nikah kita pada sibuk sama butik, pada sibuk sama kerjaannya masing-masing, terus kalaupun kumpul duduk bareng paling kita biasanya cuman nongkrong arisan gitu kan. Akhirnya Mbak Puput sekitar 2 minggu yang lalu ngajakin, kenapa sih kita nggak bikin pengajian aja, kumpul-kumpul aja. Terus kebetulan juga ada Umi juga kan, Umi juga bilang udah yuk kita sekalian aja kita pengajian, lebih ada manfaatnya juga kan. Iya, pengajiannya karena kita emang pengennya perempuan semua, jadi membahas tentang perempuan dan ya tadi lebih kepada curhat sih ya. Jadi emang Umi ya, masalah apa yang kita rasain. Jadi kita nggak usah ngomong jauh-jauh dulu besar-besar tentang orang lain. Jadi tentang problemnya kita masing-masing gitu. Kayak tadi kita membahas tentang rumah tangga. Jadi membahas tentang kehidupanku dengan membahas masalahku mungkin dengan rumah tanggaku. Yang lain juga apa yang mereka pernah alamin dalam rumah tangga. Lebih ke situ sih, lebih ke tentang perempuan. Barangkali dengan cara ini Puput Melati bisa melebur segala kegundahan di hati. Dan selain di pengajian itu, Puput Melati juga kerap mencurahkan isi hati pada sahabat lainnya seperti Edis Adelia. Lalu benarkah jika peduli dan simpatinya Edis kepada Puput lantaran mereka sama-sama memiliki kisah hidup yang sama, yaitu harus menanggung atas perilaku sang suami? Iya ya, kalau aku tuh sama Puput suka kalau lagi berdua gitu ya, suka ngobrol gitu ya. Gini kalimatnya, Put, kenapa ya? Dari sekian puluh juta perempuan, kok Allah pilih kita berdua ya, Put? Gitu kan? Nah, kita balikin lagi. Artinya apa? Artinya bahwa Allah pasti punya maksud terhadap saya dan Puput. Dan tidak ada yang kebetulan kan? Dan alhamdulillah kami memang dipersatukan dalam pertemanan. Kita harus tetap mendoakan suami kita, mensupport dan mendampingi dalam situasi, apalagi situasi yang tersulit saat ini. Kita harus ada di samping suami kita untuk mensupport agar suami kita bisa tabah, bisa sabar, bisa ikhlas, dan bisa lebih memperbaiki diri lagi dan bisa lulus dalam menghadapi ujian ini. Jadi
ya sama-sama ini ujian buat kita sang istri dan juga sang suami. Berat memang apa yang dialami Puput Melati dan Edis Adelia ketika sang suami berada di balik jeruji besi atas dugaan penipuan. Puput dan Edis harus juga tersangkut masalah ini karena dinilai telah menikmati hasil dari penipuan tersebut. Bahkan mau tidak mau, Puput harus menghadapi segala persoalan ini di tengah kehamilannya yang kian membesar dari hari ke hari. Lalu seperti apa perkembangan kehamilan Puput sendiri? Benarkah di kehamilannya yang ketiga ini ia tak merasakan ngidam sama sekali lantaran ia sedang dipusingkan dengan berbagai persoalan yang datang silih berganti? Sehat, alhamdulillah. Doain aja mudah-mudahan lancar ya, gitu aja. Enggak, anaknya udah mau 4, jadi nggak ada ngidam-ngidam. Ya minta doanya aja lah ya. Puput di mata aku memang wanita sosok yang sangat tegar, sangat kuat banget. Dan saat ini kan dia harus jadi multifunction sebagai ibu iya, sebagai bapak juga. Dan buat aku tuh luar biasa, salut banget gitu ya. Kenapa saya dan Puput bisa kuat dan tabah menjalani ini semua? Karena saya dan Puput yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah belajar mengikhlaskan semuanya, menerima setiap takdir yang Allah berikan sama kita. Kalau buat saya sebagai sahabatnya Puput, apapun yang Puput lakukan, kalau emang itu yang terbaik buat Puput, kita pasti support. Ketegaran Puput Melati jadi penyemangat tersendiri bagi sejumlah sahabat seperti Edis Adelia yang juga terbelit masalah serupa. Lalu seperti apa Puput Melati menjalani hari-harinya nanti? Siapkah ia jika sang suami harus menerima keputusan terburuk dari kasus penipuan yang dilaporkan sejumlah mantan pasien Guntur Bumi? Dan apa yang membuat Puput masih saja kekeh dengan keputusannya untuk tak menjenguk Guntur Bumi? Nanti dilihat aja. Pokoknya doain yang terbaik aja. Ya. Pemanggilan kapan? Minta doanya aja Mbak ya. Yang terbaik aja. Minta doain aja. Ya Pak, pasti hubungan masih tetap baik silaturahmi. Maksudnya komunikasi masih bagus. Yang pastinya sih iya, kita cuma bisa sebatas doain. Aku juga walaupun kebetulan yang sahabat banget sama Mbak Puput tuh kakakku gitu kan. Jadi aku banyak dengar cerita sedikit dari Mbak Puput sama dari kakakku gitu kan. Aku cuma sebatas ya doain, aku tidak menjudge karena biar gimana pun walaupun kita deket pun tetap rumah tangga orang kan dia yang lebih tahu apa urusannya gitu kan. Apa ceritanya kadang-kadang pun aku juga nggak mau masuk terlalu dalam gitu kan karena biar gimana pun Allah juga bilang saya sudah menutupi aibmu di malam hari gitu kan, jangan kamu membukanya sendiri ketika pagi hari gitu. Jadi aku juga sebisa mungkin kalau hal-hal yang kayaknya kita sebagai teman sahabat nggak perlu tahu kan ya kita lebih baik cuma menguatkan, ngedoain, nge-support dia aja gitu kan, tidak membenarkan, tidak menyalahkan, yang jelas kita ada di samping dia, doain, support gitu-gitu, nemenin, terus kalau lagi butuh apa-apa gitu-gitu. Resmi bebas dari rutan Pondok Bambu, Dewi Persik memang langsung kembali menjalani aktivitasnya sebagai seorang penyanyi dengan tampil di beberapa acara sekaligus. Lantas benarkah jika 3 bulan kurungan penjara tak membuat karir DP meredup? Dan seperti apa Dewi Persik akan menjalani hari-harinya pasca ia menjadi warga binaan? Harusnya sekarang kepinginnya mau keluarga, cuman ya karena dari pihak manajemen, maksudnya dari Kak Fani sendiri maupun dapat dukungan keluarga, harus kerja ya sudahlah. Tanpa persiapan apapun ya dalam keadaan begini aja. Hanya berlangsung 1 hari setelah keluar dari rutan Pondok Bambu atas kasus penganiayaan dan cakar-cakaran yang melibatkan Julia Perez, Dewi Persik memulai kembali kiprahnya di panggung hiburan. 3 bulan menjadi tahanan, DP seolah tak sabar untuk tampil lagi di televisi. Lalu mengapa Dewi Persik begitu berhasrat untuk memulai pekerjaan, padahal ia baru saja dibebaskan dari dalam penjara? Lantas, benarkah ada perasaan canggung saat ia kembali dibanjiri cahaya lampu dan sorot mata kamera? Terus terang saya masih belum siap untuk menyanyi, untuk tampil sebenarnya. Hanya karena kondisinya memang benar-benar berbeda, karena di saat saya keluar dari sana kan sebelumnya ada kejadian-kejadian yang membuat saya kayak ya
tidak bisa terlupakan. Tapi kan intinya semua itu positif. Yang seperti saya bilang bahwa kan ada ancaman mau disetrum segala macam kan, jadi agak shock, tapi semua kelar masalahnya.